Oke. Oke. Saya ke Abah lagi, Bah. Kalau tadi Abah kan sudah menganalisis ya soal wide angle dan lain sebagainya gitu. Nah, kalaupun misalnya ada dugaan soal mengedit dan lain sebagainya, dengan timeline yang ada dalam peristiwa itu, membutuhkan waktu lama nggak sih, Bah, mengedit itu? Kalau cuma pekerjaannya tinggal cropping aja, itu pekerjaan yang mudah sekali. Itu kerjaan nggak nyampe 1 menit sudah bisa tinggal cropping doang kok. Ya kan, semuanya terpotong. Dan kemudian tinggal cut juga itu mudah dalam arti tinggal hanya memotong area-area. Yang sulit adalah berskenario, bercerita untuk mana yang mau dipotong ya, supaya nggak ketahuan seperti apanya. Nah, itu pasti mereka butuh, karena mereka mencoba menutupi. Kalau ternyata ini upayanya adalah untuk menutupi ya, gitu lah, dipotong durasinya, dipotong bagian tengahnya, segala itu pasti akan lama. Karena mereka mencari sesuatu yang bisa dipotong dan kemudian sewajar mungkin. Pasti itu akan lama. Tetapi pekerjaan yang dari sini, apapun mau menurut mereka susah atau mudah, apa yang kelihatan sekarang, orang manapun, bukan hanya saya, siapapun dia tinggal memeriksa, oh udah tahu itu kameranya di cropping, satu. Yang kedua, oh ini juga dari durasinya ada area yang juga dipotong. Yang ketiga juga sudutnya tidak wajar. Ya. SOP juga nggak wajar. Kenapa? Ada seseorang melapor, keluarganya hilang, kemudian udah dicatat sama bagian penerimaan. Dan liftnya hanya 4 di situ padahal ya. 4 dan kemudian nggak bilang juga di lift kan, yang penting ada yang keluarga hilang. Sampai seharian, sampai besokannya lagi nggak ada yang memfollow up dari laporan tersebut. Apa yang hilang ini udah ketemu apa enggak? Kan kalau nggak ketemu mungkin ada kecelakaan, mungkin emang nyelinap, mungkin untuk melakukan tindakan kriminal ataupun apa. Dia harus benar-benar sensitif terhadap setiap ada masukan yang ada. SOP ini nggak dijalankan. Kalau dijalankan dia tahu, tinggal lihat lapornya jam berapa, jam sekian. Oke, lihat semua area jam segitu ada kejadian apa di semua elevator, di semua apa, semua kelihatan kan? Jam tersebut saat orang terakhir itu menelpon, pasti akan kelihatan dengan mudah, dan semua elevator itu ada lognya, jam berapa dia dibuka. Dan durasi waktunya kan sudah jelas ya, dalam arti saat ada pelaporan. Ada pelaporan, dan kemudian ada pelaporan ketahuan juga kan si korban ini atau bukan orang yang hilang ini terakhir kontak jam berapa. Nah, dari sana bisa ketahuan. Bah, tapi kalau kita melihat dari isi liftnya kan sempat ada keterangan dari pihak pengelola bandara bahwa wanita ini mencoba membuka pintu lift. Kalau Abah melihat dari hasil rekaman itu, memungkinkan nggak sebenarnya? Mungkin kalau liftnya lagi-lagi diciptakan dengan pengadaan yang korupsinya besar banget. Masa iya lift begitu mudah? Si wanita itu dia pakai telepon satu tangan ya, kemudian dia membuka satu tangan. Wih, dia kalau nggak Wonder Woman atau apa, nggak mungkin orang sekuat apapun, jangankan wanita, laki aja kita ngebuka lift di situ pakai jari loh, kecuali sudah ada celah kita dorong masih nggak apa-apa. Jari dulu menyelip kemudian untuk membuka itu nggak yang gampang. Seorang wanita kalau bisa membuka dengan satu tangan, berarti anak kecil juga bisa. Nah, berarti lift bandara ini nggak aman. Harusnya benar-benar aman. Dia hanya mau terbuka, itu benar-benar di satu lantai, satu. Yang kedua, bisa itu dibukakan oleh operator. Memang, kenapa tujuannya kalau untuk maintenance, untuk apa itu bisa dibukakan. Tapi itu pun akan tercatat secara digital. Ini kan bukan lift zaman dulu. Lift baru, semua lift yang diciptakan sampai sekarang itu selalu diperbarui dan secara digital semuanya diimplementasikan segala sesuatu yang bisa untuk mengontrol. Termasuk kapan dibuka, jam berapa dibuka, sehingga kalau ada ternyata petugas pun untuk nakal-nakalan ataupun melakukan kriminal, bagian pengontrol yang lain bisa melakukan cross check dari log tersebut, kapan ini dibuka paksa, dibuka dari dalam atau dibuka secara orang yang liar yang nggak dikenal. Bayangkan kalau lift bisa dibuka diam-diam, petugas nggak tahu, orang sekitar nggak tahu, berarti orang bisa nyelinap dong. Harusnya saat dia mau ada membuka, itu kemudian ada alert di bandara di situ, di lantai yang terdekat, di petugas yang terdekat, itu akan alert itu bunyi, dan kemudian di petugas elevator, sehingga mereka langsung lihat ada apa yang terjadi di sini. Ada warningnya ya, ada alertnya. Ceritanya kalau cuma satu orang korban nggak apa-apa, ternyata di dalam lift ada 15 orang, atau umpamanya ada berapa orang, kan lebih banyak yang korban kan. Nah, mereka harus tindak cepat. Karena segala sesuatu itu harus ditindak secepat-cepatnya untuk menghindari adanya korban. Nah, catatan-catatan ini yang tidak ada, dan upaya-upaya dari data-data di sini yang kita lihat kok ini nggak ketemu dengan logika normalnya suatu pelayanan yang menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan bagi publik sekitarnya.